Ya, halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Afiliani dalam Afiliani View. Ya pemirsa, pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang semester 1 tahun 2015 cenderung melemah. Pembeli asing di pasar saham juga menurun sepanjang 6 bulan pertama tahun ini dibandingkan kurun waktu yang sama di tahun yang lalu. Selain itu, pemerintah juga mulai menggerakkan atas nama OJK ada 35 paket untuk menggairahkan pasar modal. Apakah hal ini bisa akan ke depan membuat pasar modal kita semakin baik dan semakin banyak investor yang masuk di pasar modal kita baik asing maupun domestik. Nah, untuk itu saya sudah kehadiran di studio yaitu Bapak Alpino Kianjaya, Direktur Perdagangan Bursa Efek Indonesia dan juga pengamat pasar modal dari BNI Sekuritas Nuriko Gaman. Apa kabar? Baik. Ya, terima kasih sudah hadir studio. Nah, sebelum kita bahas, ada paket tayangan yang mungkin bisa kita lihat dulu. Ya, bisa kita simak paket tayangan berikut ini. Pasar modal Indonesia pada awal Agustus ini terus turun mencapai level 4.800 hingga 4.700, jauh dari target indeks akhir tahun 2015 yang dipatok pada angka 6.000 hingga 6.200. Penyebab terbesarnya adalah adanya gejolak pasar modal Tiongkok dan ketidakpastian kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika atau The Fed. Dua tekanan ini memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi, selain juga krisis Yunani yang tak kunjung usai. Perlambatan perekonomian dalam negeri sebagai akibat tekanan eksternal seperti tertekannya nilai rupiah dan faktor dalam negeri seperti lambannya realisasi belanja pemerintah juga turut menyumbang sikap malas investor asing berinvestasi di pasar modal kita. Berkaca pada semester 1 tahun 2014, dana investor asing yang masuk ke Indonesia menembus level 44,12 triliun rupiah. Sedangkan di periode yang sama tahun 2015, dana investor asing di pasar modal Indonesia hanya sekitar 3,7 triliun rupiah. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia atau BEI, IHSG melemah 6,05% sepanjang semester 1 2015 dibanding periode yang sama tahun lalu. Padahal, semester 1 2014 IHSG mampu tumbuh 14,14%. Dari sisi nilai kapitalisasi pasar, Bursa Saham Indonesia juga menurun. Dari 5.228 triliun pada akhir 2014 menjadi 4.878 triliun pada semester 1 2015. Alhasil, ada total dana senilai 350 triliun yang keluar dari pasar modal tanah air. Loyanya kinerja IHSG juga didorong oleh sebagian sektor saham yang melemah. Untuk sektor kimia dan industri dasar, pelemahan menembus angka 22,29%. Disusul sektor saham tambang melemah 18,28% dan sektor saham perkebunan yang merosot 13,60%. Saham-saham sektor keuangan, infrastruktur dan konstruksi yang menjadi andalan juga ikut tertekan. Sektor keuangan turun 4,13%. Sektor infrastruktur susut 9,90%, serta sektor properti dan konstruksi melemah 4,42%. Sepanjang semester 1 tahun 2015, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG tertekan, bahkan dinilai mencapai titik terendahnya. Setelah 4 bulan mengalami bearish market, pasar modal Indonesia diyakini akan segera bullish pada awal semester 2 tahun ini. Benarkah? Pak Nuriko dan Pak Alpin, kalau kita lihat tadi paketnya menunjukkan bahwa kondisi daripada kinerja pasar modal itu berfluktuasi naik dan turun ya. Harapannya bisa 6.000 ternyata naik dan turun di 4.700, 4.800. Saya ingat pada tahun 98, 2008 dalam kondisi gini tuh sebenarnya banyak orang juga beli gitu ya. Nah, betul, tapi seperti apa sih kalau boleh tahu dengan sekarang ada direksi baru begitu ya. Kemudian kinerja kalau dilihat selama ini sebenarnya apakah suatu yang normal dengan kondisi ini atau memang kita sebenarnya jauh di bawah daripada pasar modal lain? Oke.
Kalau kita lihat sebenarnya kita harus optimis ya. Gimana pun juga di Indonesia kita yakin ke depannya itu sangat besar peluangnya. Opportunity-nya sangat besar. Penduduk kita sangat banyak, right? Dan semua itu kebutuhan tuh konsumsi segala macam itu dengan gampang diserap oleh masyarakat kita sebenarnya. Kita bicara di capital market, kita sudah mengalami 2 kali krisis, tahun 98 yaitu krisis financial crisis dan juga subprime mortgage crisis di Amerika pada tahun 2008. Indeks dalam 1 hari bisa turun 10%, tapi itu short term. Kenapa? Temporary. Recovery kita sangat cepat dalam hitungan bulan, yaitu indeks naik along the way sampai tahun 2013. Jadi ini bukan pertama kali ya sebenarnya, kita sudah 2008 juga mengalami hal yang sama sebenarnya gitu. Dan kalau saya sampaikan ke para investor, justru itulah opportunity, sebenarnya opportunity timbulnya di situ. Tapi apakah investor melihat hal ini sebagai sesuatu yang memang opportunity, atau kalau kepada saya itu banyak pertanyaan. Nah ini apakah mereka nggak belajar dari kasus 2 kali pada saat itu? Itu dia, itulah banyak sekali investor kita yang masih belum aware mengenai hal itu. Banyak sekali kita lihat di masyarakat luas kita masih nggak paham mengenai investasi di capital market. Right. Jumlah investor kita saat ini masih kurang di bawah dari 400.000. Baru di bawah 400.000 dan transaksi per hari cuma berkisar antara 16.000 sampai 20.000 yang aktif per hari. Jadi sekitar 5%. Bahkan less than 5%. Jadi masih jauh di bawah itu ya. Padahal kalau kita lihat masyarakat kita kan 50 juta udah kelas atas. Mestinya orang-orang inilah yang harus masukin di pasar modal ya. Tapi kenapa Pak kalau melihat hal ini kok orang itu belum tertarik di pasar modal? Itulah sekarang tugas kita yang baru ini, direksi yang baru itu mengarahkan edukasi. Dan kita akan lakukan edukasi ke berbagai daerah dan bukan hanya sebulan sekali atau seminggu sekali. Malahan kita akan rutin lakukan ke berbagai daerah. Kita punya 19 perwakilan pojok bursa atau galeri investasi di seluruh Indonesia, dan kita akan ke sana dan memberikan awareness, memberikan pemahaman. Dulu kan sudah ada pojok-pojok bursa di perguruan tinggi, tapi apakah memang belum berjalan secara optimal? Kalau menurut pandangan saya itu masih perlu ditingkatkan. Bukannya mereka belum melakukan yang sebelumnya, sudah lakukan tapi masih kurang maksimal. Kenapa? Terbukti sekarang ini masih banyak masyarakat luas yang tidak paham bagaimana cara berinvestasi. Di pasar modal. Yang perlu kita sampaikan itu adalah satu resikonya. Resikonya dulu. Jadi jangan revenue-nya aja ya, atau yield-nya ya, tapi juga ada resiko tapi ya. Tapi beauty-nya ada di situ, opportunity ada di situ. Masalahnya masyarakat Indonesia nggak berani mengambil resiko Pak, itu jadi masalah. Yang penting kita mesti tahu gimana untuk memanage, kita punya risk management, dan itu yang kita harus sampaikan. Pak Noriko, kalau melihat ya dalam kondisi sekarang ini emiten-emiten juga labanya menurun begitu ya. Terus kemudian kalau saya lihat masyarakat dan dunia usaha ini banyak yang naruh uang di dolar. Sekarang ini bank kelebihan likuiditas dolar malahan gitu. Jadi saya melihat di satu sisi investasi yang ditunda, masyarakat pun berharap rupiah makin melemah. Nah, jadi akhirnya pasar modal juga terkena dampaknya atas hal ini gitu. Apa komentarnya? Ya, kalau kita lihat perilaku daripada investor Indonesia, terutama kita lihat adalah investor-investor yang berorientasi kepada investasi jangka pendek. Ya, kalau mereka melihat perspektif investasi jangka pendek, tentunya mereka akan galau melihat portofolio investasinya itu turun, sehingga melihat alternatif pilihan investasi yang sebagai safe haven itu adalah US dollar ya. Kalau kita bicara emas, emas pun juga turun. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi masyarakat itu untuk memilih mana yang menjadi investasi yang relatif aman. Ya, selain US dollar juga mereka melihat di pasar uang, terutama seperti deposito. Tapi bagi masyarakat yang sudah lebih maju dalam cara berpikir, investasi itu merupakan bagian dari gaya hidup, ya. Mereka melihat bahwa kondisi saat sekarang ini merupakan peluang yang menarik buat investasi. Karena nih ya harga saham. Ya, karena nanti begitu ekonomi kita mulai mengalami pemulihan, tentunya harga-harga saham ini juga akan mengalami perbaikan dari apresiasi harganya, seperti apa yang pernah kita alami tahun 97, 98, dan 2008. Jadi memang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Alpino juga, memang kita perlu memberikan suatu edukasi yang lebih luas. Tapi bagi saya, edukasi di tingkat perguruan tinggi itu belum cukup. Tapi edukasi yang paling penting itu adalah sifatnya massal, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Sehingga masyarakat kita itu melihat bahwa investasi itu bagian dari
gaya hidup. Jadi bukan lagi masyarakat menabung ya. Betul. Nah ini yang sudah juga berkembang di negara-negara maju, di mana pendidikan investasi itu dimulai dari semenjak pendidikan dasar. Karena mengambil risiko itu harus dari kecil ya. Kalau udah besar mengambil risiko rasanya udah nggak berani tuh Pak. Gitu ya. Nah kalau kita lihat di dalam 400.000 tadi jumlah investornya ya, itu kan relatif sebenarnya kecil dibandingkan orang kaya di Indonesia yang cukup besar gitu. Nah ini apakah juga persoalan tadi yang menjadi penyebabnya? Saya pikir mungkin kalau kita lihat dari basis investor yang relatif kecil, memang dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain dan seperti Singapura, Malaysia, mungkin populasi investor kita relatif kecil dibandingkan dengan populasi penduduk kita ya. Kalau kita lihat yang idealnya itu sebenarnya yang masyarakat investor itu paling tidak bisa 30-40% ya itu sebagai masyarakat investor. Bahkan kalau kita lihat di negara Amerika Serikat sendiri itu bisa sampai 80% karena ibu rumah tangga pun juga sebagai investor ya. Pak Noriko, ini menarik tapi kita harus break dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Ya pemirsa, jangan kemana-mana. Afilian Review akan segera kembali.